Iya. Ini kota-kotanya bisa ngaji ya? Kacamata ini bisa ngaji ya? Sayap kanan. Alhamdulillah lagi di situ. Sama sampai undangan. Saya kosong. Amplopnya nang jero nih, Mbak. Ora ngerti apa. Enggak, enggak. Iya. Oh, boleh mas? Kayak betok kayak. Kenapa tulisannya gini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Duren, Bu Tresnawati, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati pendamping PKSA, PKSK, dan PKH, Budian dan Mas Edi. Yang saya hormati perangkat Desa Duren. Yang saya hormati Pak Limas Sampon Pak Tom. Sebelum saya melanjutkan, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita menjalankan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, taufik hidayahnya, sehingga dapat berkumpul di ruang rapat kantor Desa Duren dengan pada suatu orang apapun. Untuk itu marilah rasa syukur kita ucapkan dengan kata tamu Fidolina Alhamdulillah. Saya hormati perkenalkan di sini saya sebagai pembawa acara dalam rangka kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim Desa Duren, Kecamatan Garuda. Perkenalkanlah, saya membacakan tujuan acara yang akan berlangsung pada pagi dan siang hari. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua doa bersama, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Desa Duren. Kemudian acara yang berikutnya adalah verifikasi dan validasi yang nantinya akan disampaikan oleh pendamping PKSK maupun dari PKH. Dan berdoa bersama semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Dilanjutkan acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Duren kepada beliau Ibu Tresnawati, Sarjana Ekonomi, dan Persiapan. Yang kita hormati pendamping PKSK ya, dan pendamping PKH Pak Haji, Bapak Ibu perangkat desa yang saya hormati, perwakilan dari Limas dan Babinsa, Babinsa Limas yang belum hadir, yang saya hormati. Pertama-tama mari kita mengajarkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa atas rahmat hidayah saya dan dari kita semua. Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahwa hari ini adalah kita kegiatan untuk verifikasi tentang data kemiskinan ekstrim. Ada beberapa bantuan yang masuk ke desa yang berkaitan dengan individu. Kita bantuan yang sifatnya untuk umum seperti dana desa itu untuk kegiatan umum, tapi ini sifatnya untuk individu, yaitu masyarakat yang kurang mampu. Jadi ada beberapa bantuan yang perlu Bapak Ibu pahami, yaitu ada BPNT yang dulu mendapatkan bantuan sembako tapi sekarang semua diuangkan, dan ada bantuan PKH. PKH itu malah bantuan yang berantai, karena yang dapat satu nama orang tapi semua keluarga dapat. Kalau BPNT hanya untuk satu keluarga satu nama.
Terus ada lagi yaitu BST, yaitu sebenarnya BST itu adalah dari dampak corona, ya, tapi juga menjadi polemik yang di bawah mungkin kemudian dan Pak Edi yang langsung ke masyarakat, ya, karena semua kalau bantuan itu masyarakat itu merasa miskin kalau dapat bantuan. Tapi kalau biasa dinyatakan miskin tidak mau. Tapi kalau ada tujuan semua minta miskin. Ya ada sih beberapa orang yang menyadari dan menolak untuk mendapatkan bantuan. Dan bisa itu berapa persen Pak sekarang? Minimal 10%. Yang dulu hampir 40%. Kalau tidak dicairkan untuk BLT maka uang dana desa yang dikhususkan untuk BLT tidak akan cair ke desa. Maka mau tidak mau tetap mau menganggarkan untuk BLT. Tadi saya baca bahwa ada orang yang berpenghasilan 10.739 rupiah per hari. Tidak ada nih, kecuali kalau memang itu orang jompo dan orang yang lagi sakit itu tidak mendapatkan penghasilan. 1 bulan yang gajinya 300 sekian juga tidak ada. Ya. Tapi kita mau tidak mau juga harus, ya. Ini sebagai desa tolak ukur dalam menentukan data untuk kita penganggaran khususnya untuk BLPDB. Ya. Terus untuk kegiatan yang lainnya mungkin satu yang mendapatkan sudah ada beberapa sumber dari bantuan, tapi nanti perlu Pak Kadus yang langsung ke masyarakat paham tentang masyarakat mana yang membutuhkan. Itu yang sudah mendapatkan bantuan yang satu, saya rasa jangan diusulkan. Menerima BLTDD, terus menerima lagi dengan BPNT, mungkin BLTDD yang gampang untuk memberikan. Sakit menaun berarti kan sakit menaun, kedua sudah sakit menaun tidak mempunyai suami. Nah itu menjadi prioritas utama. Seandainya ada warga yang meri kok kayak itu belum kok dari janda loro orang berpenghasilan. Nah itu kan menjadi kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tetapi yang menjadi kadang kita politik di bawah itu BST. Kenapa? BST kemarin kan semua warga masyarakat yang berdampak baik itu kaya, miskin semua didaftarkan. Tapi setelah ada verifikasi dari pusat dipangkas berdasarkan umur. Nah, padahal yang umurnya tua belum tentu miskin dan layak. Nah itu menjadi kriteria kita. Kemarin sudah saya sampaikan nama sedikit itu. Makanya kemarin juga Pak Kadus ada beberapa yang daripada Pak Kadus di bawah itu menjadi sasaran masyarakat pakai luwe rekoso yang layak daripada si A kok kayak orang itu. Kemarin Pak Kadus daripada nanti di bawah itu menjadi bumerang bagi Pak Kadus sendiri, maka untuk diusulkan untuk kita hentikan. Jadi kemarin ada beberapa sudah disampaikan ya Mas Haji itu, yaitu sebagai tolak ukur ataupun yang rentan sakit menaun seperti tadi saya sampaikan gitu. Terus lansia tapi yang berumah sendiri. Nah lansia yang sudah sepuh saya kira semua juga tidak bisa mendapatkan penghasilan gitu. Tapi tergantung anaknya mampu ya tidak usah diberikan. Terus kehilangan mata pelajaran mungkin karena dampak corona kemarin perusahaan menjadi bangkrut, tidak bisa bekerja lagi, itu masih bisa layak dan tidak menerima bantuan yang lainnya. Itu yang menjadi monggo perlu dipahami Pak Kadus semua, Pak Limas juga menyaksikan. Jadi ini kemarin juga sudah kami rapatkan dengan perangkat dan lembaga desa yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan itu adalah orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Seandainya yang nanti di verifikasi nanti ada orang yang sudah layak
itu masih bisa dirubah ya. Terus kalau masih ada orang yang benar-benar membutuhkan tapi belum mendapat, masih bisa kita usulkan lagi lagi. Nah, Pak Kadus yang tahu dan paham tentang wilayah dan warganya yang memang benar membutuhkan atau warga yang sudah mampu, itu perlu kita bahas bersama di sini. Jadi ini mumpung kita didampingi dari pendamping PKSK maupun pendamping PKH. Jadi mas itu PKH kan, saya kepengennya kayak gini. Nah dulu jalan sendiri-sendiri, kurang sinkron. PKSK mampu dewe, PKH mampu dewe, kan dari ini orang sinkron. Nah ini kan enak. Kita jalannya bareng-bareng. Ditambah dengan program dari desa BLTBD. Jadi ini mau buatku, mau menemani. Yang paling mudah untuk berubah dia BLTBD. Tapi kemarin itu pernah dapat BLTBD jebule itu BST. Setelah dirubah di BLTBD, dihapus, ternyata BST-nya lalu nah ini juga kira itu ya. Saya rasa pada orangnya benar-benar membutuhkan. Nah, monggo nanti dengan Pak Kadus pun siap dengan data warganet. Si kemarin sudah diberikan data, siap. Nanti disampaikan. Jenengan yakin, saya yakin karena jenengan yang tahu paham tentang kondisi warga masyarakat tentunya. Saya kira itu dan saya monggo kita bahas bareng-bareng. Pak sudah ada Pak? Oh ya, monggo bareng-bareng sing mandu sapa iki? PKSK dulu apa Pak? Saya kan Ya ini ada sedikit dari Bu Dia mendapat PKSK. Bagaimana jenengan kena saya kira saya terus saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rapat bokong ini bokong. Ini rapat itu bokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dengan di depan yang terhormat Ibu Kepala Desa Tuhan yang saya hormati dan saya banggakan, sing cokat baru didata Bapak-bapak perangkat desa Tuhan. Pengantar sudah cetongin dari tadi dari rambu-rambunya yang termati. Pengeluaran tidak lebih dari 10.739 per hari untuk satu orang. Tadi misalnya satu keluarga kuwi papat, kuwi kali 30. Tadi dikalikan 322.170 per bulan per orang. Koyo iki ora ono. Kalau kemarin dari Pak Wakil kemarin nek sing nopo zakat kuwi golongane fakir koyo iki layak mendapatkan. Tapi ada pertimbangan. Ada lansia tadi, lansia tunggal. Tapi catatan ini yang tidak mampu. Ya mampu ya lansia mesti. Tapi yang tidak mampu. Terus orang yang rentan sakit sing sok berobat terus, rentan sakit berarti sing berobat terus tapi tidak nginep sing jenenge rentan sakit. Terus yang penyakit kronis sing ditambahke ra mari-mari. Iki jenenge penyakit kronis atau penyakit menau. Disabilitas dengan disabilitas, kalau bisa disabilitas yang dari orang tidak mampu. Jadi data ini benten dengan data yang saya kalau setiap bulannya. Data DTKS itu berasal dari Kementerian Sosial. Tapi untuk ngecek kembali pastikan data yang disetorkan kepada Mbak Rika ini benar-benar data satu orang yang tidak mampu. Dari awal ini saya kembalikan dulu dari awalnya. Tak hidden saja.
Ya. Ini saya short berdasarkan dusun aja ya. Kita berdasarkan dusun mulai dari Legowo. Oke, campur makanya ini untuk memudahkan. Ya, Legowo. Oke, ini saya munculkan data yang di Legowo. Legowo belum sekam ya? Oke, ini ada data 233 Legowo. Tidak ada, berarti tidak semua Pak, tidak layak semua. Kalau yang masuk dalam kategori yang tadi itu tidak ada, Pak. Artinya semua orang itu tetap akan mendapatkan lebih dari 300.000. Oke, jadi dasarnya tadi sudah disampaikan di awal. Selain itu, di bawahnya ada keterangan satu, ada rumah tangga lansia. Tidak oleh bantuan yang lainnya. Itu yang harus dimasukkan di data ST. Nah, paham ya? Jadi tidak hanya 10.000, dasarnya 10.000 sak kabupaten disampaikan Pak Bupati tidak ada gitu. Nah, makanya ini mohon untuk Pak Kadus verifikasi kembali Legowo kira-kira kemarin sudah diceritakan, monggo membacakan langsung. Seandainya belum ada yang belum masuk gitu. Harusnya malah masuk ya.